آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ومقتدانا ومصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين صاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله المطهرين وأصحابه الأكرمين وتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم اللقاء والدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر الحاضرين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan terakhir kita masih membahas tentang usaha daripada orang-orang Quraisy untuk menjatuhkan harkat dan martabat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka mengejek Rasulullah, menghina Rasulullah, menantang Rasulullah, menguji Rasulullah, sekaligus meminta bukti kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan berbagai macam daripada mukjizat. Tapi segala daya dan upaya yang mereka lakukan tidak mampu untuk membuat pendirian Nabi Muhammad SAW berubah. Sekaligus justru menjadi bumerang buat mereka, karena banyak hal yang menyebabkan semakin bertambahnya kaum muslimin. Oleh karena itu, mereka pun akhirnya berusaha untuk mencari informasi dari luar kota Makkah untuk mengetahui kebenaran daripada Rasulullah SAW. Sehingga mereka mengutus dua orang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid dan An-Nadhr ibn al-Harith. Nadhr ibn al-Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Dua orang ini mereka perintahkan untuk datang kepada orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Dan Yahudi itu pindah datang ke kota Madinah. Nah, mereka kan termasuk ahlul kitab yang turun kepada mereka At-Taurat. Sehingga pikir orang Makkah, coba tanyakan kepada mereka orang-orang Yahudi yang ada di Madinah untuk supaya memperjelas apakah ini benar Nabi atau tidak. Kalau memang dia Nabi, apa buktinya? Tanyakan kepada mereka, karena mereka ini ahlul kitab. Datanglah Uqbah bin Abi Mu'aid dan Nadhr ibn al-Harith ke kota Madinah. Bertemulah dengan orang-orang Yahudi.
Kemudian dua orang ini tadi berkata, Atainakum li amrin hadatsa fina. Kami berdua datang ke sini karena ada sebuah peristiwa yang terjadi di kota Makkah. Minna ghulamun yatimun haqirun yaqulu qawlan 'azima yaz'umu annahu Rasulullah. Saat ini di Mekah itu ada seorang anak yatim, haqir, anak yatim yang rendahan, bukan orang-orang terpandang. Biasa mereka lakukan itu hanya untuk supaya orang-orang Yahudi itu merasa bahwa oh ini bukan orang terpandang, nggak mungkin nabi gitu. Padahal Rasulullah SAW adalah seorang syarif, seorang yang mulia dari segi akhlak dan keturunan daripada beliau Rasulullah SAW itu adalah seseorang yang memang berpangkat nasabnya saat itu. Nah, ini anak yatim, dia menduga, mengarang bahwa dirinya itu adalah Rasulullah. Akhirnya mereka berkata, sifu lana sifatah. Coba kalian sebutkan beberapa di antara sifat itu si anak tersebut itu yang ngaku nabi. Akhirnya mereka sebutkan, ini begini, Muhammad itu begini dan berbagai macam. Kemudian mereka bertanya lagi, faman yatba'uhu minkum, yang mengikuti dia di antara kalian itu siapa? Mereka menjawab, oh yang mengikuti itu safalatuna, artinya orang-orang yang bodoh, orang-orang pinggiran, orang-orang yang tidak punya harta, yang tidak berpendidikan, yang tidak berpangkat. Akhirnya salah satu di antara mereka fadhahika minhum, salah satu tertawa. Kemudian mereka mengatakan, yaitu nabi itu adalah nabi yang dimana kami dapatkan dalam kitab-kitab kami. Dan memang kami tahu dalam kitab kami disebutkan bahwa kaumnya akan memerangi dia dengan peperangan yang luar biasa. Mereka terdiam. Nadhr ibn al-Harith, Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian salah satu di antara mereka, di antara orang-orang ulama Yahudi berkata, begini saja, kamu tes dia. Kasih dia 3 pertanyaan. Ya. Kalau dia memang bisa jawab, mengerti tentang hal ini, maka dia nabi. Kalau dia tidak bisa jawab, maka dia bukan nabi. Baik, apa itu pertanyaannya? Pertama, ya, saluhu ya, an futiyat zahabu fi dahr al-awwal. Tanyai dia tentang para pemuda-pemuda yang pernah terjadi ya, di zaman dahulu. Yang dimaksud itu adalah para pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Tanyakan kepada dia tentang pemuda-pemuda yang pernah terjadi di zaman dahulu yang ada di goa. Bagaimana ya, pengetahuan dia terhadap kejadian ini. Kemudian yang kedua, saluhu ar-rajulin tawafin qad balagha masyariqal ardi wa magharibaha. Kamu tanyai dia yang kedua tentang seorang lelaki yang telah keliling dunia, yang telah berangkat ke timur sampai ke barat.
Takonon. Yang ditanya oleh mereka maksudnya adalah Dzulqarnain. Dzulqarnain. Dan yang ketiga, terakhir, tanyai dia tentang ar-ruh. Bagaimana bentuk daripada ruh? Kalau Muhammad bisa mengetahui tiga hal ini, bisa jawab tiga hal ini, Nabi ini. Kalau satu hal yang pertama, kisahnya begini, ceritakan sama dia. Kalau hal yang kedua, kisahnya begini. Kalau hal yang ketiga, kata orang Yahudi, kalau sampai dia menjelaskan bagaimana bentuk ruh, maka dia bukan Nabi. Tapi kalau dia mengatakan ruh itu bukan urusan saya, tapi urusan Allah, maka dia Nabi. Jadi tiga hal. Dikai pertanyaan, dikai jawab. Aku jawab apa jawabannya? Aku pulang mereka. Dua orang pulang dari Madinah. Mereka ceritakan, ya, langsung kepada orang Quraisy, sampri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tiga hal ini. Kemudian Rasulullah mengatakan begini. Setelah mendengar tiga hal ini, Rasulullah menjawab, "Ukhbirukum ghadan." Kalian saya akan kasih jawaban besok. Jadi gak langsung wah, masih Nabi yang ngenteni. Kadang-kadang ustaz itu kaya kalah Nabi. Kabeh dijawab. Nabi ini kan, ini sih ngenteni sik mikir ibaratnya, ngenteni ilham. Ilham wahyu dari Allah Subhanahu. Mau biar itu makanya hati-hati kadang-kadang. Imam Malik itu ditakoki 10, sing dijawab siji. Cita. Sing songo dijawab wallahu a'lam. Iki ditakoki 10 dijawab 12. Gak apa-apa nek wis pinter gak apa-apa belajar ya. Nek gak belajar mau belajar nondi gak ono sanate kabeh dijawab. Nah itu. Nah Rasulullah mengatakan ukhbirukum ghadan. Saya kasih kabar besok. Dan Rasulullah tidak mengatakan insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa yasha Allah. Kemudian karena tidak mengatakan kalimat insya Allah, besok malaikat Jibril nggak datang-datang. Ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kabar, dinteni rong dino, kalau kabar. Itu terjadi perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan sampai 15 hari, ada yang mengatakan sampai 40 hari tidak datang yang namanya kabar tersebut itu. Ya. Dan Rasulullah mulai gelisah. Kok gak teko iki kabar? Aku wis kadung ngomong meneh. Kabarnya nggak datang-datang. Akhirnya mereka orang Quraisy kesempatan digoreng. Andi Muhammad itu setan ini gak teko paling. Ikut ditinggal oleh Tuhan itu di PHP. Cari ini meneh, tapi gak teko to. Mane sampean itu nggih, nek apa-apa iku jawab insyaallah. Aduh, koyo sing duwe donya ngono, Pak. Nggih. Tenang. Oh. Wis kurus ngene, jantung kok ae sampean. Semuanya itu adalah minta kepada Allah Subhanahu. Karena niku
dijaluk donga mbek wong. Jaluk mbek Allah taala. Ya, minta sama Allah, nanti saya bantu ya. Karena semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ojo sampeyan dijaluk donga meneh insyaallah ya sembuh, mati wong. Ya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kan kadang itu Allah wae dijalui banyu tambah mati wong. Ono siji wong ini wae. Di pondok pesantren. Iki cerita ya temenan iki. Ono wong njaluk donga. Njaluk donga. Oh, iya ada mati. Set kayak banyu. Subhanallah itu orang dino mati wong. Untuk lapar. Beb, wong mati wing padha. Lalu apa? Iya wis koma, koma iki kayak. Ari ngono Habib iku setiap orang wong njaluk loro apa sih? Iya, takoki. Loro apa sih? Ape mati apa enggak iki? Parah enggak? Takoki pada ngene mati mana ya. Ya baik. Tapi kadang-kadang ada orang ahli waris kepengin cepet ana ya. Aku pernah anak siji wong ya teko. Beb, ya. Saya punya orang tua sudah sakit lama. Suwi tahunan. Suwi lanjut. Saya kuasa sakna beb. Lah terus ya pasrah. Pasrah ya apa maksudnya? Ya memang kepundut ya kepundut akhir. Wah, dari kena BPJS gak melaku sih anu deh. Ya, mari ngono suwe di rumah sakit, hampir saulan. Ya, lagi wis tuwa. Terus apa beb? Wis ngene, tak kei amalan. Tapi mbo ya insyaallah nek memang wayahe ya wayah. Tak kon bojo iki, Pak. Iki sampe tak kei. Sampeyan tak kei ana wong loro sampeyan bojo mati. Sampeyan bojo iki. Subhanallah, Pak. Itu rong dino mati wong. Tak warep, ya mati beb. Endi warisane? Gak dikei itu, wayah gini takut, wayah mati warisan gak dikei. Makanya segala sesuatu itu ya, katakan insya itu pelajaran buat diri kita. Artinya apapun, walaupun itu terlihat pasti kan. Menurut pandangan kita, nggak tahu gitu. Kita tetap mengatakan kalimat insya Allah. Kalau memang ditakdirkan oleh Allah akan terjadi. Kalau memang tidak ditakdirkan tidak akan terjadi. Semuanya ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah beberapa hari, 15 hari, ada yang mengatakan 40 hari, datanglah malaikat Jibril dengan membawa surat Al-Kahfi dan menceritakan tentang daripada Ashabul Kahfi, menceritakan tentang yas'alunaka 'an Dzulqarnain, ceritakan di dalam surat Kahfi walaupun tidak sedetail mungkin. Bahwa kalau cerita Ashabul Kahfi jelas ya, tunggu sampai ya pirang ratus tahun. Dan dikatakan ada beriwayatkan bahwa mereka orang-orang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda itu masih hidup sampai sekarang. Nanti akan keluar bersama dengan Nabi Isa ala nabiyina alaihi afdhalus salati wa taslim, dan akan ikut menjadi pengikutnya Nabi Isa. Dikatakan begitu. Wallahu a'lam. Adapun Dzulqarnain, sebetulnya Dzulqarnain itu namanya adalah Iskandar.
Ayo anak wong jenenge Iskandar ya. Anak. Anak. Aslinya sebetulnya namanya Iskandar. Nah, Iskandar itu julukannya Dzulqarnain. Kenapa dijuluki Dzulqarnain? Banyak perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa di sini itu ada tumbuh daging dua, menyerupai seperti tanduk. Jarak daging luruh begini menyerupai daripada tanduk. Ditutupi dengan imamah. Ada yang mengatakan tidak, Dzulqarnain itu karena dia adalah raja dari Persia dan Romawi. Ada yang mengatakan Dzulqarnain itu tidak karena dia telah berkeliling dari timur ke barat. Satunya dikelilingi kabeh. Makanya dijuluki Dzulqarnain. Artinya punya tanduk di sana, punya tanduk di sana. Julukan. Ya. Tapi kita nggak tahu mana itu, semuanya adalah tafsir daripada mereka para ulama. Ya. Nah, kemudian adapun berkaitan dengan ar-ruh. Maka Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, ya, bahwa kalau dia adalah seorang nabi, ketika ditanya ruh, wallahu a'lam. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya, orang-orang Yahudi tersebut itu tentang yang namanya ruh. Maka katakan bahwa yang namanya ruh itu urusannya Allah. Ya. Tapi para ulama mengatakan, sampai tak ya, Rasulullah SAW tidak diberitahu tentang ruh, tapi sebagian ulama menjelaskan tentang yang namanya ruh. Menjelaskan tentang yang namanya ruh. Di antaranya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ruh itu ada dua macam. Ya. Ada ruh yang namanya hayawani, ada ruh rauhani. Ada ruh hayawani, ada ruh rauhani. Dan Imam Ghazali. Ya. Ruh hayawani itu adalah sebuah jismun latifun bakhariyun, ya, mu'tadilun, kata beliau. Sebuah benda, tapi dia itu lembut, berbentuk seperti asap gitu. Terus nah iki kok cerita eling cerita Casper gitu ya. Ana nek wong mati ku metu putih-putih gitu. Ya cari ini. Nah, ini Imam Ghazali beliau menyebutkan begitu. Tapi kan kita nggak kelihatan itu. Nggak kelihatan oleh kasat mata. Nah, yang di TV kan film karton gitu, film karton. Ya. Nah, itu berada di dalam diri manusia yang menyebabkan manusia itu menjadi hangat dan kuat tubuhnya. Mana wong nek ana ana ruwe iku hangat, Pak. Nggih, hangat. Nek sak ana ruwe adem. Nek ruhnya sudah hilang itu dingin dia itu. Ya. Dan itu akan menyebabkan bau busuk, dibiarkan busuk. Tapi kalau masih ada ruhnya itu akan menghangatkan tubuhnya, sehingga membuat tubuh tersebut jadi tidak sampai dia mengeluarkan bau-bau busuk dan hancur. Itu yang namanya ruh hayawani. Ruh hayawani. Dan yang kedua, kata beliau, ada ruh rauhani. Nah, ruh rohani itu yaitu adalah bisa dikatakan akal sampai mikir, kita punya pikiran, kita bisa untuk punya nafsu, kita mempunyai, itu namanya ruh rohani. Nah, ruh rohani ini itu adalah
pemikiran-pemikiran yang ada di dalam diri manusia yang tidak akan hancur sampai di hari kiamat. Cuman ini sekedar penelitian daripada Imam Ghazali. Sampean bingung loh. Iya loh. Bukan hanya Imam Ghazali saja, cuman ini salah satu saya nukil dari pendapat daripada Imam Ghazali rahimahullah. Sampean mikir loh. Wong Nabi Muhammad itu gak bahas. Ini yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Aja harus roh iku urusane Allah. Lah terus kok ono ulama sing mbah. Nanti sampean iki. Kok ada ulama bahas itu kok ada. Padahal Allah mengatakan urusan, jangan ikut urusan yang namanya ruh. Ruh itu adalah perkara Allah. Memang sampai sekarang tidak ada. Tidak ada yang lain bisa mengetahui yang namanya ruh itu sendiri. Tapi kenapa ada ulama yang membahas tentang hal tersebut? Ibarat, gak usah dibahas lah, kan itu urusannya Allah. Jangan sampai sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala sembunyikan untuk dirinya. Tapi ya kok ada ulama yang membahas begini, Pak. Masalahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan ayat ini yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Nah, ini ya mengenai ulama itu cerdas, pinter, gak sembarangan, nek ngomong juga sembarangan. Artinya saya bahas bukan Allah tidak ingin memberitahu Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad nggak tahu, enggak. Ya, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mau menjelaskan. Tapi di saat itu ketika mereka bertanya, jawabannya harus begini. Kayak seperti sampai ditakoi ana wong bodoh gak ngerti apa-apa. Sampai mono-mono ditakoki. Beb, aku di tengah jalan kayak apa ngetes ya. Ya. Ini apa ngetes? Beb, sampai undang-undang itu saiki ono sing anyar ngene-ngene. Saya paham. Tapi wong lha apa tak jawab? Rotok stres kok. Ya, wis iku urusane Pak Prabowo, dudu urusane. Ya lah. Jadi dia jawabnya itu adalah hanya ingin mendiamkan ini orang. Hanya supaya dia itu tadi sing pantas jawabannya ojo dijawab. Oh, ya jawab dulu. Beb iki 12% iki pajak naik. Ya. Wah, aku ngerti, misalnya aku ngerti. Walaupun tutup jubiri Prabowo, aja sampai lah dari jubir. Mending jubiri anu ae Sunan Ampel gak apa ya. Iki kok gak usah dijawab, wis iku dudu urusane Pak Prabowo. Ngono ya. Kadang-kadang ada orang itu, bukan berarti saya nggak paham, saya paham. Bukan berarti saya tidak diberitahu, saya tahu. Cuman jawaban yang pantas itu begitu. Sehingga ulama setelahnya mereka melihat itu bukan artinya Rasulullah tidak disuruh jawab dengan jawaban setelah saya teliti ini, tidak. Hanya ingin untuk mendiamkan daripada mereka orang-orang Yahudi. Cuma ini ulama ini cerdas lah. Sama gak melu ulama. Sesat. Sesat. Ada ulama itu kok iso? Coba Allah Subhanahu wa ta'ala ngomong aja melok-melok. Mana? Kok iki ulama melok-melok yang bahas. Kayak jawaban be ulama. Ngene lho. Makane kok sing cerdas belajar. Jenenge iku ilmu balaghah jenenge. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya di dalam Taurat yang menjelaskan bahwa nek masalah ruh itu urusan Allah taala. Ini diriwayatkan bahwa ada seorang ulama yang bernama Asy-Syaikh
Ruknuddin As-Samargandi. Samargandi. Kok padha mbek Asmara Gondi ngono ae. Iki jenenge Samargandi. Dahulu saat mereka kaum muslimin mampu untuk mengalahkan India. India. Nah India itu agama apa? Hindu. Sajane itu agama Pak Hindu. Kayaknya Hindu itu artinya apa? Daerah. Kan biyen itu al-Hind, Biladul Hind. Itu adalah negara Hind. Ala kuliah wis gak bahas iku itu urusan. Nah, saat kaum muslimin mereka berhasil mengalahkan India dan masuk kerajaan Islam itu di India itu banyak. Nah biyen itu ono film apa jenenge? India itu apa jenenge? Sing terkenal itu lho. Hah? Ono apa raja Bocok Mahabharata lah Hindu, sing muslim itu lho, apa itu? Raja sapa posisine? Sama. Ora kancamu sama. Iki lho film Jodha Akbar lho. Apa raja sapa sih? Itu. Akeh wong Islam. Sampai saiki ya, pengarang Fathul Mu'in itu di India. Asy-Syaikh Izzuddin. Ya, itu di India. Masih habaib akal ya. Banyak di Hyderabad, Ahmadabad. Banyak makam-makam daripada habaib itu. India. Saat mereka mengalahkan India, dikumpulkanlah ulama-ulama daripada agama Hindu. Kemudian diajak untuk dialog. Mereka para ulama Hindu itu tadi menanyakan satu hal saja. Menanyakan daripada satu hal. Pertama, mereka mengatakan begini, apa yang kalian sembah? Mereka mengatakan, ulama muslimin mengatakan kami menyembah Allah yang Maha Esa, dan Allah yang tidak terlihat. Siapa yang memberitahu bahwa ada yang namanya Allah? Nabi Muhammad SAW. Kemudian, ini yang ditanyakan sama. Bagaimana pendapat kalian mengenai yang namanya ar-ruh? Coba pendapat berkaitan dengan ruh. Ulama India itu tanya begitu. Ulama Muslim Asy-Syaikh Ruknuddin As-Samargandi mengatakan bahwa kalau urusan ruh huwa min amri rabbi. Jawabannya sama seperti yang ada dalam itu urusannya Allah Subhanallah. Mereka langsung berkata, shadaqtum, kalian benar. Wes, aku tak mlebu Islam. Jadi ini masalah berkaitan tentang ruh ini tadi berarti menunjukkan bahwa itu sudah tertulis. Itu sudah tertulis di dalam daripada kitab-kitab yang ada zaman dahulu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan bahwa sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wahyu itu nggak datang karena Rasulullah mengatakan bahwa besok saya akan berikan kabar. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan daripada insya Allah. Itu menurut pendapat mayoritas para ulama. Tapi ada sebagian ulama mengatakan bahwa Jibril itu nggak datang untuk memberikan atau menyampaikan wahyu, karena sebab di rumahnya Rasulullah SAW itu ada seekor anjing. Ada seekor anjing.
Ada dua periwayatan. Ada periwayatan yang memang ada anjing mati tapi tidak ketahuan. Anjing tapi tidak ketahuan. Ada yang mengatakan saat itu ya Sayyidina Hasan dan Sayyiduna Husain radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau itu sering bermain dengan seekor anjing kecil. Anjing di sana, Pak, di Arab itu, kalau ya yang saya paham, bahkan di Yaman itu, di Hadramut itu anjing takut sama manusia. Kalau malam mereka turun ke bawah malam. Tapi kalau didekati manusia naik, takut. Masuk kayak anjing-anjing ini, anjing ini panganan babi ya, apa saya musim duit ya. Ya di sana itu iya, anjing ada di sana banyak. Di Yaman itu banyak, tinggalnya di gunung. Kalau malam mereka turun. Tapi kalau ada manusia mereka lari, takut sama manusia. Tapi memang rumah yang ada anjingnya itu tidak dimasuki malaikat. Innal malaikata la yadkhuluna baitan fihi kalbun aw suratun, ya, aw junubun. Rumah, ya, yang di situ ada 3. Apa itu? Anjing, gambar, sampai wong culuk. Mana sama nek culuk lang cepet to adus. Ojo isu culuk kadus-adus sampai dulu. Nek bengi tak lumrah gak apa-apa. Ya, mari kelon bengi adem, Pak. Musim dingin iki. Gak apa-apa, wudu wae, wudu tuh. Tapi nek isu kadus-adus iki opo? Ya. Itu malaikat tidak masuk. Ada anjing, yang kedua adalah gambar, yang ketiga, kalau anjing itu termasuk katanya sebab kenapa saat datang malaikatnya Rasulullah, penyebabnya Rasulullah SAW mengetahui, ya, dilihat oleh Rasulullah ternyata ada anjing mati dalam periwayatan di bawah kasurnya Rasulullah SAW. Akhirnya dibuang, datanglah malaikat Jibril. Ada periwayatan Rasulullah mengetahui melalui Sayyidatuna Aisyah bahwa Al-Hasan wal Husain itu mainan dengan anjing, sehingga diusir sama Nabi. Kemudian datanglah yang namanya malaikat Jibril. Ya. Makanya ojo ate mioro anjing. Begitu pula gambar. Kan? Gambar. Nah, yang dimaksud dengan gambar ini apa? Sama orang kan ono gambar di rumah. Apa mana ono gambar-gambar Messi, Ronaldo, kadang-kadang ono gambar Kiai, Habib. Ya. Lah piye iku gambar? Malaikat gak bulan. Ini pertanyaan. Dibahas apa gak dibahas? Bahas apa gak dibahas? Gambar yang dimaksud itu, ini terjadi perselisihan dari para ulama fikih. Ya. Pendapat terkuat dalam madhab Syafi'i, gambar itu adalah, ya, yang berbentuk badan penuh yang sekiranya bisa hidup. Ya. Sak gambarnya full bisa hidup. Oleh kalau itu berbentuk lukisan, ya sama ya, jadi lukisan. Siji lukisan itu alal asal nggak boleh. Tapi nek separuh, ya sama ya, separuh. Gak iso urip nek separuh. Gak iso. Kepala tol lukisan ya, gitu. Lukisan itu diperbolehkan, lukisan. Lah nek foto,
foto iki saiki iki. Foto itu gambar nggak? Gambar ya? Lukisan nggak? Hah? Nah, oh jadi mufti kok bukan. Ini saya paham ya. Jadi sama tuh, saya ngomong sing gak semua. Oh, kalau foto kiai kan malaikat gak melbono kan? Yang namanya foto itu diperselisihkan oleh para ulama. Apakah foto itu seperti lukisan atau seperti kaca? Ini sama ya? Sama ada orang duwe kaca nggak? Duwe. Sama yang kaca ini ganteng nggak? Nek gak ganteng berarti kacoe kacoe elek pokoknya sing elek. Itu perselisihan ulama. Sebagian ulama yang keras gak gelem foto. Kok gak itu kok gambar. Kayak sebagian lagi menganggap itu seperti kaca, makanya boleh untuk dan tidak dianggap itu adalah haram. Ini sama lagi. Ini sama lagi. Oleh karena itu, gak mau pola fotoe wong wali-wali, wong soleh gak apa-apa. Lah nek fotoe Messi, Ronaldo, lapo? Iki diperselisihkan oleh para ulama. Walaupun memang zaman sekarang sudah mayoritas sudah. Oleh karena itu, ojo kakean foto. Wong moto ini sampai tak foto lah, foto ini. Ikut diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan nggak boleh karena itu seperti walaupun saya wis mana ya sering selfie ini mau acara pengajian mau ngampel gaya loading laporan bed laporan bed bojone aku udah ampel saiki kalau kerjaan foto wow itu selfie aja kakek selfie karena itu diperselisihkan oleh para ulama. Sesuatu yang diperselisihkan lebih baik kita minimkan saja. Misalnya ngomong ini sama ya kok dipikir wah ini aduh garis keras kalau selfie kok akhirnya iPhone gak payu gak apa TE Israel iPhone itu coba iPhone TE Israel itu masih aku kepingin gak dulu ngelarang iya nah itulah itu yang namanya gambar di luar patung. Iya, ini harus dibedakan. Nek patung gak oleh bil ijma. Jadi berarti gak apa-apa nek patung gak oleh. Nek patung itu tidak diperbolehkan bil ijma secara kesepakatan daripada para ulama. Makanya sampai tuku biasa itu ono lemari ngene engko ndukure iku ono burung ya ajak dulu sing ajak dulu iku kan padha lho Pak patung nek patung gak oleh memang nek gambar ya iku mau lukisan iku mau foto ya wis tak jelasno tapi nek patung tidak diperbolehkan. Nah ini harus kita pahami ya karena takutnya nanti malaikat gak masuk rumah kita loh enak beb nek malaikat gak masuk apa gak mati wong ini lihat gak mati kan siapa malaikat siapa kenal sampai malaikat Israel enak malaikat Israel gak mati gimana yang dimaksud malaikat yang tidak masuk itu adalah malaikatur rahmah malaikat rahmah lah nek Israel ketemu rokib atit ono tulis tetep iya tidak semua malaikat yaitu malaikatur rahmah mudah-mudahan insyaallah
kita bisa mendapatkan sedikit daripada wawasan terhadap daripada ilmu Allah Subhanahu. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqihna wa qarrabna lana fi dinina ma ahli al-qutr wa sa'adaka. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tahbu fihi qawlan fi'lan karam warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya al-ulama نحضر الخير ونقع كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأجرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا مسلول المنون واغفر واستر أنت أكرم ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح البرى اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على رسولنا فاكتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الرآت واغفر والدينا واغفر ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الإيمان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين رب اسمه فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وآله وصحبه عدة الشفي والحمد لله في بدن والتناني.